Wahyu 17 ayat yang 14. Firman Tuhan berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi ada tiga bagian yang harus kita tahu. Yang pertama itu yang terpanggil. Lalu dituliskan yang telah dipilih. Artinya dari yang dipanggil itu mulai berkurang jumlahnya. Lalu menjadi yang dipilih. Lalu dari antara yang dipilih berkurang lagi menjadi yang setia. Kita lihat daripada Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan ceritain aja perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di mana seorang tuan mengadakan sebuah pesta. Dalam pesta itu orang-orang tuh diundang. Tetapi masalahnya orang-orang yang diundang itu mereka menolak hadir dengan bermacam-macam alasan. Gak ada satupun yang hadir Akhirnya ruangan pesta itu harus sudah disiapkan, itu gak bisa dibatalkan. Lembunya sudah disembelih, sudah dimasak, sayuran, buah-buahan, dan pesta sudah disiapin. Dan akhirnya tuannya itu melakukan satu langkah, yaitu mengundang siapapun yang kau temui daripada hamba-hambanya. Dan mereka hamba-hambanya langsung pergi dan mengundang, dan semua orang itu masuk ke dalam pesta, dan mereka itu pesta dengan tamu-tamu dadakan. Tetapi saudara lihat di dalam perjamuan kawin ini, dalam perumpamaan ini, ada satu ayat yang ditulis, yaitu di ayat 14, Matius 22 ayat 14. Di perumpamaan ini diakhiri dengan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu menunjukkan bahwa ada banyak orang-orang yang dapat panggilan Tuhan sebenarnya. Tetapi hanya sedikit yang punya respon kepada Tuhan. Panggilan itu bergema kepada banyak orang, dari generasi kepada generasi, dari bangsa-bangsa. Dan tiap-tiap orang tuh banyak yang mendengar panggilan Tuhan. Tetapi persoalannya dari banyak orang yang dipanggil itu, sedikit sekali yang dapat panggilan, yang terus mengikuti panggilan, yang mau hidup dalam panggilan. Orang-orang itu banyak yang melepaskan panggilannya. Mereka begitu banyak yang benar-benar mendengar panggilan, tetapi sedikit yang melanjutkan perjalanan selanjutnya. Dan Tuhan izinkan peristiwa banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya hidup dalam panggilan Tuhan. Jangan lepaskan panggilanmu karena kecewa. Jangan lepaskan panggilanmu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu karena sebuah peristiwa yang membuat engkau harus terpental. Kau harus tetap tinggal panggilan itu. Kau harus tetap diam dalam panggilan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukan saja memanggil engkau, tapi Tuhan juga ingin melihat perjalanan panggilan Tuhan membuat engkau dipilihnya. Kisah dalam Hakim-Hakim 7, ada 32.000 orang yang berkumpul, tetapi Alkitab menulis dari 32.000 orang yang berkumpul ini hanya 10.000 orang yang dipanggil. Jadi begitu banyaknya orang yang berkumpul, tetapi hanya 10.000 orang yang dipanggil. Tuhan berkata kepada orang-orang yang berkumpul di zaman Gideon itu, siapa yang takut, siapa yang gentar diizinkan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan anehnya ada 22.000 orang yang akhirnya mereka pergi meninggalkan kumpulan itu, dan tersisa 10.000 orang. Jadi lihat, begitu banyak orang berkumpul, hanya 10.000 orang yang dipanggil.
Jadi begitu pentingnya setiap kita mengerti ada porsi-porsi yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita, supaya kita masuk dalam level yang lebih tinggi. Ketika orang berkumpul banyak, bukan berarti mereka semua akan masuk dalam level yang lebih tinggi. Semua mereka berkumpul, tapi Tuhan berkata terlalu banyak mereka. Terlalu bercampur mereka. Terlalu banyak orang yang gak memenuhi syarat di antara mereka. Terlalu banyak orang yang ikut-ikutan. Gak bisa seperti ini. Maka yang dipanggil 10.000.